Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Kipsi. Apa kabar Ibu Mul pagi ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat Ibu, baik tuh, kabar baik hari ini. Iya, syukur. Baik ya Ibu. Sebelum Ibu masuk untuk pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Ibu ya. Hari ini Ibu mengajar di kelas berapa? Begini Bu Kipsi, karena sesuai jadwal hari ini saya akan mengajar di kelas 5. Kelas 5 ya hari ini ya. Iya. Lalu materi apa yang akan Ibu bawakan untuk hari ini di kelas 5 Ibu? Karena hari ini saya akan mengajarkan terkait mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi materi yang saya sampaikan nanti adalah lingkungan biotik dan abiotik Bu guys. IPA ya. Iya, dari materi itu Ibu apa tujuan yang akan Ibu capai untuk pembelajaran ini kepada anak-anak? Nah, tujuan saya dalam pembelajaran hari ini yaitu dengan materi lingkungan biotik dan abiotik itu ada 3 tujuan yang saya ingin capai. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi contoh komponen biotik dan abiotik, dan yang kedua mendefinisikan pengertian lingkungan biotik dan abiotik, dan yang ketiga menganalisis komponen biotik dan lingkungan abiotik di sekolah. Oke, baik, ada 3 tujuan yang ingin dicapai ya hari ini Ibu dari pembelajaran yang ada. Lalu dari 3 materi itu Ibu, apa yang paling Ibu fokuskan untuk dapat dicapai dalam pembelajaran hari ini? Ya Bu Kepsek, kalau saya lihat dari materi pembelajaran saya hari ini dengan tujuan pembelajaran yang 3 tadi itu, saya lebih fokus ke tujuan yang kedua, yaitu mengidentifikasi contoh komponen biotik dan abiotik. Itu berarti dari ketiga materi itu mungkin ada pembelajaran pengalaman mengajar apa yang akan Ibu pakai untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Iya, dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai tadi, saya pakai prinsip pembelajaran di kelas nanti, yaitu dengan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis lingkungan. Oke, baik. Dari materi dan bahkan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, semoga hari pembelajaran hari ini menyenangkan ya Ibu bersama dengan anak-anak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini anak sekalian? Semua sehat ya? Biasa. Nah, kira-kira hari ini kita masuk ya? Oh, Dedodi. Nah, hari ini ada yang tidak masuk ya? Atau ada satu siswa sudah masuk karena sakit, ada izin, jadi siswa 8 yang masuk tunggal 7. Oh, yang sakit siapa tadi? Dono. Oh, Dono. Ya, kita doakan semoga Dono cepat sembuh supaya bisa hadir di kelas kita untuk belajar bersama ya. Ya. Iya. Nah, hari ini siapa yang tahu nih jam pertama di kelas 5? Pasti. IPAS ya? IPAS itu apa ya? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dengan tema yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah lingkungan biotik dan abiotik. Ya, baik, bisa ya? Bisa. Nah, sebelum kita belajar
Ibu pengen tahu nih, mungkin di antara anak-anak sudah pernah mendengar nih, abiotik itu apa dan abiotik itu apa. Iya, namun sambil anak-anak berpikir lagi, anak-anak kita sebelum kita mulai masuk ke inti untuk pembelajaran, anak-anak kita berdoa bersama dulu ya. Nah, untuk itu kita kelas mungkin bisa pimpin doa untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, oke, sebelum kita berdoa, saya menyerahkan kepada Ibu Siti, bisa pimpin doa. Ibu Siti. Baik teman-teman, sebelum belajar pada saat ini kita akan berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Berdoa dan mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nona Siti. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai, coba kita semua tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, kan masih pagi, udaranya masih segar. Semangat ya anak-anak ya. Semangat. Apa yang kita belajar nanti anak-anak bisa menerima dengan baik. Nah, hari ini kita kembali lagi tadi tema yang akan kita belajar tadi apa? Masih ingat? Lingkungan biotik ya. Biotik baik. Nah, ada yang mau sampaikan tadi sampaikan mungkin sebelum kita belajar ada yang sudah pernah mendengar, oh biotik itu ini Bu dan biotik itu ini Bu, ada yang bisa? Oh iya, silakan anak Iba. Terima kasih guru. Iya, sama-sama saya. Biotik itu adalah apa namanya? Bentuknya seperti udara, biotik. Udara, tanah, dan cahaya. Sedangkan biotik semua makhluk itu tidak ada eksistif, tentunya manusia, tumbuhan dan hewan hidup. Iya, terima kasih. Nah, baik. Nah, kasih kalian lingkungan biotiknya abiotik ya, berarti kita belajar terkait dengan makhluk hidup dan benda mati. Ya, baik. Bisa tahu anak-anak kalau biotik adalah apa? Makhluk hidup dan abiotik adalah benda mati. Ya. Nah, kira-kira ini pengen tahu nih, kira-kira kalau di lingkungan kita tidak ada tempat sampah, ada. apa yang akan terjadi? Misalnya tidak ada nih, apa yang terjadi kalau lingkungan kita tidak ada tempat sampah? Foto. Bau. Ya, berarti kita harus menyiapkan tempat sampah di lingkungan kita sehingga lingkungan kita tetap bersih. Nah, berarti di lingkungan anak sekalian ada tempat sampah atau tidak? Ada. Tidak ada. Oh, di Dodi katanya di rumah tidak ada tempat sampah. Berarti lingkungannya akan bagaimana? Kotor, berserakan. Nah, berarti harus menggunakan tempat sampah ya. Harus di Dodi sampaikan ke mama atau bapak untuk menyediakan bank sampah. Boleh kan? Boleh. Iya, supaya lingkungan sekitar rumah Dodi itu akan terlihat bersih, indah dan rapi. Nah, terus kalau misalnya di makhluk hidup biotik ini, kalau sampah menumpuk itu dia bisa mengundang lalat, tikus, berarti penyakit. Sehingga kita harus menyediakan tempat sampah. Kalau membawa penyakit berarti mengganggu kesehatan kita mengganggu kan? Iya, sehingga kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dengan menyiapkan tempat sampah di lingkungan kita masing-masing. Boleh kan anak-anak ya? Boleh. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih lanjut, ibu ini membagikan kelompok nih. Nah, karena anak-anak semua berjumlah 6 orang ya, berarti kita bagi 2 kelompok. Yang satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang. Boleh ya? Yang satu kelompok harus ada satu cewek dan 1 cowok. Dan 2 gimana nih 2 bagi? Silakan Bapak. Sudah tahu? Ya. Nah, sekarang sebelum kita bekerja di kelompok, mungkin ada yang mau menyampaikan apa, mau bertanya ataukah
bisa menyampaikan saran terkait dengan lingkungan kita yang terkait yang tadi sampah, terus kita harus ada tempat sampah di lingkungan supaya lingkungan bersih seperti itu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan idenya atau mau bertanya, silakan. Ada? Bu, orang bilang sampah, papa bilang kalau sampah lu bilang ini pakai drum, jadi terlalu beli drum, kalau terlalu pakai ini bagaimana itu? Nah, kalau di lingkungan kita tidak ada tempat sampah, misalnya tidak menjangkau untuk membeli, berarti pakai drum, berarti bisa saja ada drumnya untuk mempersiapkan di lingkungan untuk bisa ditampung sampahnya di situ. Terus mungkin ada Deledi, mungkin ada. Ya, Ibu, dulu saya mau saran menyangkut dengan materi Ibu. Hari ini saya sangat senang sekali kalau saya melihat di lingkungan sekolah kita ini sampah-sampah berserakan itu membawakan hawa yang kurang nyaman bagi kita. Saya saran kalau boleh sampah-sampah ini kita daur ulang sehingga bisa menjadi contoh hiasan dinding di kelas kita. Seperti kalau saya lihat di sejak istirahat teman-teman itu suka makan dan buang aqua sembarangan. Bagaimana itu? Saya saran kalau boleh ibu guru ajarkan kita supaya kita buatkan hiasan-hiasan dinding dari sampah itu. Itu juga menjadi pemasukan bagi kita di sekolah ini. Oke, baik, terima kasih atas ide bagusnya dari tentang bagus sekali. Nah, berarti ibu akan usulkan ke kepala sekolah ya untuk kita mendaur ulang sampah dari lingkungan kita terlihat bersih, tidak tercemar oleh sampah. Baik, nah sekarang di kelompok tadi sudah bagi kelompok nih. Jadi kelompok kita satu kelompok membuat daur ulang sampah dengan hiasan kelas, dan satu kelompok lagi membuat daur ulang sampah dengan membuat pupuk ya, pupuk kompos ya. Boleh? Nanti ibu bagikan kertas kerja kelompok. Anak silakan kerja, dan nanti sebentar nanti kita praktik membuat membuat gantungan atau hiasan kelas, dan sekaligus praktek terkait dengan pupuk kompos. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatian sekalian dan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat dilaksanakan di setiap hari-hari ya. Nah, untuk itu mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah, saya doa kali ini Ibu pimpin ya. Nah, baik teman sekalian, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Nur sudah bisa melakukan pembelajaran di hari ini, dan sepanjang pembelajaran yang saya pantau tadi Ibu, untuk semua materi yang disiapkan itu telah disampaikan dengan baik, dengan semua tujuan yang ingin dicapai. Tadi ada 3 tujuan yang ingin dicapai ya. Bersyukur semua bisa tersampaikan untuk anak-anak di hari ini, dan semoga mereka bisa belajar untuk menjadi baik ke depan. Namun dalam pantauan tadi yang saya ikuti Ibu, masih ada anak-anak yang belum fokus untuk pembelajaran di sana. Dan karena itu mungkin masih sebagian anak-anak yang belum dapat menerima pembelajaran disampaikan. Dan untuk kedepannya dari pantauan dan bahkan dari hasil yang saya sampaikan, mungkin apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan materi yang telah disampaikan tadi dan akan ke depannya? Ya, baik Ibu. Karena memang setiap kelas itu kan beda-bedanya kan. Dan kebetulan dari pembelajaran tadi ada beberapa anak yang kurang fokus, sehingga mereka sempat
mengambil teman, ada yang sempat mengambil teman. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran. Namun saya akan berusaha untuk pembelajaran kedepannya atau pada minggu depan nanti saya akan merubah strategi supaya anak-anak yang belum fokus itu mereka tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya, baik. Sebenarnya untuk keseluruhan itu sudah baik, yang disampaikan tadi itu dari materi dan data semua itu sudah baik. Jadi untuk kedepannya akan ditekankan kembali apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran kedepannya, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu simpulkan dari pembelajaran di hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Nur. Selamat siang. Ya, sama-sama Bu. Ya.